Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Samuel Christopher Sembiring dari kelas C Fakultas Hukum Angkatan 22. Saya ingin menjelaskan tentang pembentukan, penegakan, dan budaya hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada di pembentukan. Pembentukan di hukum di Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, di mana seluruh hukum yang tercipta itu harus berdasarkan Pancasila dan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Karena di dalam nilai Pancasila tersebut mengandung banyak-banyak makna dan mengandung nilai yang bagus bagi perkembangan bangsa negara kita ini. Karena negara ini merupakan negara yang luas dan memiliki keberagaman. Oleh sebab itu dibutuhkannya nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Dan hukum-hukum di Indonesia ini diciptakan dan eh, dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita. Dengan melihat kondisi-kondisi masyarakat dan melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka menciptakan hukum yang semestinya mensejahterakan rakyat dan memberikan keadilan bagi masyarakat kita. Dengan adanya hukum yang tercipta, maka kita sebagai masyarakat tidak perlu lagi takut, dan kita sebagai masyarakat juga harus mengikuti peraturan dan tidak melanggar hukum yang ada. Seperti contohnya dalam hukum tertib lalu lintas dan masih banyak lagi. Kemudian penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh tiga institusi, yaitu polisi, hakim, dan jaksa. Ketiga institusi ini yang menegakkan dan menghukum siapapun yang melanggar peraturan yang ada di hukum Indonesia. Bagi pelanggar hukum, sudah semestinya dan sepatutnya mendapatkan hukuman yang layak, yang juga mendapatkan hukuman yang telah dibuat dan diciptakan di undang-undang. Dan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu mereka dihukum. Seperti contoh kasus korupsi, kasus pembunuhan, dan juga masih banyak kasus yang lainnya. Dan penegakan hukum di Indonesia ini harus berdasarkan Pancasila juga nih guys, karena dalam Pancasila ini mengandung nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka setiap masyarakat yang ditegakkan, dia harus mendapatkan penegakan yang adil dan semestinya ia dapatkan. Tidak melihat tidak melihat dari sisi kekayaan, tidak melihat dari sisi jabatan. Ya setiap pelanggar itu harus sama lah, pandangannya itu harus sama. Ya tidak seperti saat inilah, yang kaya itu dilambat-lambatin nih, eh apa namanya lambat-lambatin nih penuntutannya, diberikan tuntutan yang ringan, dan ujung-ujungnya dihukum dengan hukuman yang simpel dan biasa. Bisa jadi bahkan ia tidak dihukum namun bebas karena kasusnya hilang, karena dilambat-lambatin nih. Dan masih banyak lagi, seperti kasus yang viral, seorang nenek-nenek mencuri kayu, atau orang yang lapar mencuri makanan, hal-hal sepele. Bahkan yang seperti ini mereka mendapatkan hukuman yang besar, seperti 10 tahun, 20 tahun. Dan ya ini tidak adil. Seperti juga pencuri segala macam. Mereka itu mencuri karena kebutuhan ekonomi mereka guys, sebetulnya. Cuman ya mereka harus dihukum, tetap harus dihukum. Tetapi hukuman mereka ini harus setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Dan seharusnya koruptor-koruptor tadi juga dihukum lebih besar lagi hukumannya, karena apa yang mereka ambil dan mereka curi dan mereka rampas itu lebih besar dari apa yang mereka rakyat kecil ambil tadi guys. Masa lebih kecil yang diambil lebih besar hukuman? Ya seperti itulah. Nah, dan juga budaya hukum di Indonesia. Bicara tentang budaya ini, itu merupakan tentang pandangan-pandangan umum dari masyarakat, seperti hukum itu sudah benar atau belum, hukum itu sudah pas atau benar atau tidak gitu kan. Kalau menurut pandangan saya, hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada tetap ya orang-orang yang melakukannya dengan tidak baik dan tidak adil, karena adanya uang mungkin, atau ya jabatan mungkin yang mereka ingin ambil. Jadi budaya hukum di Indonesia ini belum baik juga sih sepertinya, kalau yang dari saya lihat. Tetapi
semakin ke depan ini sepertinya kan semakin baik, karena sekarang ini sudah lumayan juga masyarakat yang jujur, lembaga-lembaga yang jujur, dan kita harapkan semua masyarakat Indonesia, penerus-penerus bangsa, jiwa-jiwa muda ini ke depannya menjadi manusia yang jujur dan menjadi pemimpin yang baik ke depannya, supaya budaya hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Budaya korupsi dihapuskan, tidak ada lagi budaya korupsi, tidak lagi budaya-budaya jabatan kotor, penjualan-penjualan ilegal, apa segala macam tuh budaya-budaya yang jelek itu harus ditinggalkan. Dan kita sebagai manusia yang bisa dibilang penerus bangsa, sebagai mahasiswa yang masih muda, harus menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita dengan sebaik mungkin lah. Tidak hanya mengetahui 5 sila tersebut, tetapi menjalankan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, mungkin itu sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih kepada semua penonton yang telah setia menonton video ini. Bye bye guys, terima kasih.